anak-anak, kira-kira hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oke, saya absen terlebih dahulu. Oke, Abdurrahman, Aca, Agra, hadir. Alfa, Alif, hadir. Anissa, Arita, Asifa, Dewi, Katara, Rio, Sakija, Bintang. Oke anak-anak, terima kasih. Masuk semua, yang tidak masuk hanya Rio saja. Alhamdulillah sudah COVID. Yang sakit cuma satu anak. Saya harap di kondisi cuaca yang tidak menentu sekarang, ya, kadang hujan, kadang panas, tetap jaga kondisi kalian agar kita bisa tetap masuk sekolah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melakukan materi pembelajaran dengan metode project based learning, yang dimana nanti kita akan membuat beberapa kelompok, yang kelompok itu nanti akan saya bagi. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, di sini saya ingin flashback dulu. Sekarang kan kita belajar tentang materi perspektif. Nah, materi perspektif ini berkesinambungan dengan materi sebelumnya, yaitu materi gambar ilustrasi. Oke anak-anak, siapa yang bisa menjawab apa itu pengertian dari gambar ilustrasi? Saya, Pak. Oke, apa itu nak? Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Jadi pada gambar ilustrasi itu bertujuan untuk memperjelas suatu ide cerita atau gagasan. Nah, pada gambar perspektif juga itu terdapat pada gambar ilustrasi. Contohnya, kalau kita melihat suatu novel, nah apalagi kira-kira? Komik, karikatur, kartun, terus apa lagi? Novel, ada lagi apa? Manga. Nah, berikutnya contohnya nih, ada sebuah gambar buku cerita bergambar. Waktu kita kecil atau kita juga bisa membaca buku bertemakan si kancil. Nah, si kancil itu biasanya lawannya dengan siapa? Buaya. Ada di suatu scene cerita atau bagian perkembangan cerita di mana kancil itu berhasil mengelabui atau menipu buaya yang ingin memakannya. Nah, di situ ada sebuah gambar bahwa si kancil sedang melompati beberapa punggung buaya. Nah, ingat banget tuh ceritanya ya. Cerita yang sangat familiar. Di situ kancil gambarnya melompat. Ada gambar sungai, ada gambar buaya, ada gambar pepohonan. Sungai yang semakin jauh tampak semakin mengecil. Itulah salah satu ciri-ciri gambar perspektif. Nah, pada saat ini gambar perspektif itu apa sih? Ada yang tahu kira-kira? Tahu ya? Nah, nanti saya akan kasih tahu dulu sebelum kalian menjawab. Nah, pada gambar perspektif ini misalnya saat kita membaca komik. Komik itu katakan komik yang bernuansa di suatu bangunan atau suatu kota. Pasti di situ ada background gambar banyak bangunan, yang dimana kita harus paham dengan rumus atau prinsip perspektif. Jadi pada gambar bangunan yang ideal itu seperti apa, gambar jalan yang ideal seperti apa, harus sesuai dengan titik lenyapnya. Oke, langsung saja saya akan membuka laptop untuk membuka materi tentang gambar perspektif. Oke, nah, gambar perspektif. Nggak susah, gampang toh. Ini adalah salah satu contoh dari gambar perspektif yang harus kalian buat anak-anak ya. Cukup mudah sekali, tenang. Nanti para akan ngasihkan tips dan trik bagaimana menggambar perspektif yang baik dan benar. Nah, biar cepat juga. Ada triknya loh, nggak usah khawatir.
Nah, pengertian asal kata gambar perspektif menurut bahasa Inggris yaitu diambil dari kata to spect yang dimana artinya adalah memandang atau mengawasi, bukan memandang sih. Iya. Oke, gambar perspektif adalah kegiatan memindahkan benda-benda 3 dimensi ke dalam gambar 2 dimensi. Yang dimaksud gambar 3 dimensi di sini adalah benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, dan tebal, seperti gambar rumah, bangunan, dan lain sebagainya. Ke dalam 2 dimensi. Apa itu gambar 2 dimensi di sini? Kertas atau buku gambar kalian sesuai dengan hasil pandangan mata. Ya, pandangan mata kita melihat suatu objek benda menurut hukum perspektif. Garis horizon. Dalam gambar perspektif kita harus mengetahui apa itu garis horizon. Garis yang ada dalam gambar perspektif dengan ketinggiannya adalah setinggi dengan mata penggambar. Jadi dimanapun kita melihat, mulai dari saya berdiri melihat pandangan mata saya ke depan, kemudian ketika saya jongkok, ketika kita berada di atas gedung yang tinggi atau sedang naik pesawat atau kita sedang memotret atau memvideo menggunakan drone, itu sangat berbeda-beda hasilnya. Nah, garis horizon dalam kenyataan disebut garis cakrawala, yaitu garis yang membatasi bagian bumi dan langit. Antara bumi dan langit itu dibatasi oleh garis cakrawala atau horizon yang tampak jika memandang ke lautan atau tanah lapang yang datar. Contohnya, nah coba perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Laut. Gambar lautan ya, bukan kolam susu ya. Ini lautan, bukan kolam susu. Nah, ini di sini ada garis cakrawala yang tersembunyi, kasat mata. Kira-kira, coba. Apakah di sini A? B? C? D? Iya. A masa iya? Iya. Nah, kita lihat. Nah, mantap, benar sekali, pinter-pinter ngasih ya. Pertemuan minggu lalu sempat saya singgung tentang gambar perspektif hanya dasar saja sebelum kita closing ya. Nah, di sini adalah gambar horizontal yang ada di tengah laut. Walaupun kita sedang berdiri di sini, kita memandang laut dari kiri sampai tengah sampai ke kanan paling ujung. Walaupun di situ ada sebuah pulau, tetap garis itu akan membatasi antara bumi dan langit. Contoh lain. Perhatikan gambar ini. Ini ada langit dan ada bumi. Nah, dari gambar ini kira-kira siapa yang bisa menjawab kira-kira di mana garis horizontal pada gambar ini? Saya, Pak. Oke, di mana kira-kira? Itu, Pak. Mana? Di sini? Bukan. Ini? Bukan. Ini? Garis putih ini? Bukan. Yang ini? Iya. Kuning. Nah, coba kita lihat. Betul sekali ya, ada di garis kuning. Betul sekali, jawabannya pada garis kuning ini kita bisa melihat sebuah garis horizontal. Ya, walaupun kalau kita lihat di sini secara detail, tangannya itu ada bergelombang, naik turun naik turun naik turun naik turun naik naik turun naik. Tapi di sini kita tetap bisa tahu kalau sejatinya sebenarnya ini adalah garis horizontal yang terdapat pada gambar ini. Lanjut, hukum perspektif pertama, kalian harus tahu dan harus paham ya, dihafal ya. Titik lenyap berada di garis horizon. Titik lenyapnya selalu ada di garis horizon itu. Tergantung kita melihatnya satu sudut pandang kita di mana. Nah, garis sejajar menuju horizontal ke satu titik lenyap. Garis tegak lurus terhadap cakrawala digambar tegak lurus terhadap garis horizon. Kemudian garis sejajar terhadap cakrawala digambar sejajar terhadap garis horizon. Berikutnya, benda makin jauh digambar makin kecil. Dan benda makin jauh digambar makin samar atau ngeblur. Nah, itu sepertinya.
Nah, gejalanya bukan panas, bukan meriang, bukan menggigil. Nah, gejalanya seperti ini. Ada 3 contoh sampel. Pertama, tahu tiang listrik? Tahu. Tiang listrik itu pendek atau tinggi? Tinggi. Yakin tinggi? Iya. Oke, kita lihat di sini. Tiang listrik makin jauh tampak makin pendek, kecil, dan rapat. Contoh kedua adalah rel kereta api. Siapa yang kira-kira pernah nih berdiri di atas rel kereta api yang panjang? Saya, Pak. Oke, kamu. Nah, seperti apa sensasi waktu di atas rel kereta api itu? Kalau dia secara memandang itu semakin lama semakin jauh, kayak semakin mengecil. Semakin mengecil apanya yang mengecil? Ya, jalurnya. Jalurnya ya. Oke, nanti coba kita lihatkan di sini nanti Pak Rahmat ada contohnya. Kemudian padang rumput makin jauh tampak makin samar seperti yang tadi ya. Jadi bukan malah makin fokus, bukan daunnya semakin jelas tapi semakin agak blur gitu ya. Kemudian, nah pengelompokan gambar perspektif dari posisi penggambar. Nah ini adalah perspektif contoh pandangan mata dari katak atau hewan-hewan melata lainnya yang ada di bawah yang merayap ya, ular, katak, semut, cicak dan sebagainya. Itu pandangan seperti ini. Jadi melihat benda yang ada di atas itu tampak yang di atas itu makin besar atau makin kecil? Makin kecil ya, makin kecil ya. Oke, kita lihat lagi perspektif normal, yaitu pandangan seperti kita manusia ya, atau hewan-hewan atau makhluk yang sejajar dengan kita. Ini adalah garis pink ini, garis horizontal, jadi melihat bangunan ada di tengah. Dan perspektif burung, bangunannya ada di bawah. Ya, seperti kita ada di atas atau seperti burung terbang. Nah, bangunannya ada di bawah, tampak semakin kecil atau besar? Kecil. Semakin kecil ya. Berikutnya pengelompokan gambar perspektif dari jumlah titik lenyap. 1. Ada perspektif 1 titik lenyap, yaitu menggunakan 1 titik lenyap pada garis horizon. Ada 2 titik lenyap menggunakan 2 titik lenyap pada garis horizon. Dan ketiga yaitu gambar perspektif 3 titik lenyap, yang dimana gambar ini menggunakan 3 titik lenyap pada garis horizon. Berikutnya ini contoh gambar kubus. Gambar kubus yang benar itu seperti ini anak-anak. Jadi ini kira-kira berapa titik lenyap? 1, 2, 1. 1 atau 2? 1 atau 2? Ini aku atau dia. Oke, 1 lalu ya. Ini 1 titik lenyap, titiknya berpusat pada titik tengah di sini. Oke, pada titik tengah di sini. Jadi sudut kemiringan dari tiap gambar kubus atau balon di sini menjorok menuju arah titik lenyap, yaitu di tengah. Baik itu dia di sisi kiri atas, kanan atas, tengah kanan, tengah kiri, bawah ini dan bawah kanan ini. Dia tetap langsung menuju ke atas ini. Yang atas ke bawah. Berikutnya, ini berapa titik lenyap? 2. Ini seperti simulasi saat kita berada di ujung suatu gang atau suatu jalan. Nah, kita melihat ini perumahan ini. Rumah yang ada di sana semakin kecil, sana semakin kecil. Seperti ini, kita berdiri di pojok sini misalkan, melihat rumah yang ada di sana. Oh, ini omah Husen nang kene, ini omah Alfa nang kene, Pak ada tambah Cowi. Oh, omah Alfa Cowi ya ternyata di sini loh. Enggak, bukan kecil rumahnya, tetapi karena efek dari pandangan perspektif, maka tampaknya lebih small, ya, kecil. Ini berapa titik lenyap? 3 titik lenyap. Di sini bisa kita lihat pandangan mata apa ini? Mata burung, betul sekali, pandangan mata burung. Nggak mungkin ya kalau kata ada di atas itu. Kata terbang. Kata bisa. Oke, di sini ada 3 titik lenyap. 1, 2, 3 di bawah. Semakin bawah semakin mengecil. Nah, kotak ini ibaratnya adalah sebuah buku gambar kalian. Ini kalau kita gambar gedung ya terpotong seperti ini misalkan. Kalau gambarnya digambar secara apa nih? Horizon atau landscape. Ini penerapan perspektif 1 TL atau 1 titik lenyap pada sebuah lemari. Ini 2 titik lenyap pada sebuah gambar lemari. Nah, di sini ada lemari. Ini ada lemari kalian. Kalau kalian berdiri di sini, itu seperti mengecil di sini. Yang bawah di sini itu menarik ke sana, dan sini mengecil itu. Beda dengan
lenyap. Nah, kalau di sini dia akan mengecil, mengerucut, pintar sekali, segitiga. Nah, ini contoh kita menggambar atau melukis menggunakan sistem perspektif. Jadi bagian kursi yang di sini, bagian penyangganya, kakinya itu semakin kecil daripada di sini. Ukurannya, tebalnya juga semakin menipis daripada yang utama di garis vertikal utamanya. Garis horizontalnya. Nah, ini ketika kita ada di lorong. Ketika kita berdiri di sini, blok semakin jauh ke sana semakin mengecil. Nah, ini pandangan bangunan sebuah kota atau desa di sini ya. Nah, semakin ke sana semakin kecil. Nah, kita ada di kafe nih, nongkrong, nongki-nongki. Ya, di sini kita melihat bahwa lorong di sebuah kafe atau restoran ini pintunya semakin mengecil. Menjorok ini atas, bawahnya naik. Kalau kita melihat langsung tidak akan terasa. Tapi saat kita mau motret, kita mau foto, itu akan terasa. Nah, agak miring ke sana, boleh dikenyap. Nah, pada gambar 1 dan gambar 2, manakah yang lebih benar? 2. Gak mau 1? Enggak. Deal? Gak mau uang 5.000 saja, pilih yang nomor 2. 1 ya? 1 atau 2? 2? Deal? Kita lihat jawabannya. Nah, apa yang benar ya? Karena kita menggunakan prinsip perspektif, lagi perspektif. Kalau yang pertama, biasanya ini kita gambar di matematika biasanya. Karena matematika ini ada, tidak semua ya, tapi ada yang kita menggunakan prinsip perspektif dalam menggambar balok. Kita mau di sini ya. Nah, ini apa ini? Jembatan. Jalan. Kalau kita sedang jalan-jalan di sebuah mangrove ini ya dekat mangrove ya. Ini ada jalan setapak yang terbuat dari kayu, papan kayu. Semakin jauh semakin ke sini. Berapa titik lenyap ini? 1, 2, 1. Nah, yang ini berapa titik lenyap? 1. Ada garis biru, ada garis merah menjorok ke sana, dan titik di tengah titik warna kuning. Ini gambar apa ini? Menara Eiffel. Ada di mana menara Eiffel? Paris. Nah, yang sebelah kiri ini, kiri kalian ini, berapa titik lenyap? 1 ya. Dari mana kita tahu kalau ini 1 titik lenyap? Semakin kecil di sini ya, ada garis batu merah ini ya. Yang ini 2 ya. Nah, menyusun dia. Lenyapnya kemana? Ke kanan dan ke kiri. Kanan dan ke kiri. Nah, contoh lain yang sederhana. Tadi saya sudah motret di lorong kelas kita yang ada di depan sana. Nah, di sini ada garis merah, ada garis kuning, ada garis kuning lagi di bawah. Kira-kira ini berapa titik lenyap? 1 titik lenyap. Karena dia memusat. Pak, ini loh tiangnya ini tinggi sekali, Pak. Yang di sana itu kecil, Pak. Jangan-jangan kalau kita jalan ke sana, set itu semakin membungkuk, Pak. Karena plafonnya semakin kecil, terus lantainya semakin menyiut juga, Pak. Penyet, Pak, kalau kita ada di sana, Pak. Betul? Enggak ya, salah ya. Karena ini apa? Karena efek perspektif. Oke anak-anak, sampai sini mungkin ada yang kurang jelas lagi. Mungkin ada yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, apa Rita? Apa perbedaan perspektif 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, dan 3 titik lenyap? Oke, perbedaannya apa? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Anak-anak, dari sini pertanyaannya adalah apa sih perbedaan dari 1, 2, dan 3 titik lenyap? Kira-kira sebelum saya menjawab, ada yang mau membantu menjawab? Saya, Pak. Oke, Fajar, apa jawabannya Fajar? Perbedaannya ada di 2 titik lenyapnya, Pak, dan kesannya. Jika 1 titik lenyap ada 1 titik. Jika 1 titik lenyap ada 1, jika 2 ada 2 titik lenyap, jika 3 ada 3
sekali jawabannya, tepuk tangan. Sedikit menggali jawaban ya Pak Ijar ya. Jadi kita sudah membahas belum lama bahwa perbedaannya yang dijawab oleh Pak Ijar itu juga betul. Terima kasih sudah menjawab saya. Jadi perbedaannya adalah anak-anak. Kalau satu titik lenyap itu jumlah titik lenyapnya atau sudut pandangnya ada satu. Kalau dua berarti ada dua, ada di kanan, ada di kiri. Kalau tiga titik lenyap seperti pandangan burung, yaitu ada di atas, ada tiga titik lenyap di kanan, di kiri dan di bawah. Begitupun kalau dari bawah bisa tiga titik lenyap dari pandangan kata, yaitu dari kanan, dari kiri dan mengerucut mengecil ke atas. Oke anak-anak, nah saya buka lagi pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang terakhir. Mungkin ada yang masih belum paham. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Ada Pak, saya. Oke, silakan pertanyaannya ada. Bagaimana cara mengetahui garis horizontal dari atas Pak? Dari atas. Ya. Oke, pertanyaannya dari Adra sangat bagus sekali. Nah, bagaimana cara kita melihat titik lenyap atau garis horizontal di atas? Adra, kira-kira ada yang tahu nggak? Di atas nih, ada yang pernah melihat dari atas? Terbang. Mungkin kalian main layang-layang di layangan. Terus ditarik layangannya, terus kalian ada di atas. Saya lo penasaran sama pelajarannya Mahama, pengen melihat perspektif dari atas. Mau nyewa helikopter mahal, mau naik pesawat nggak tahu tempat tujuannya, tiketnya mahal, ya wes pakai layangan aja kayak Ninja gitu. Oke, kebetulan pertanyaannya dari Agla sangat bagus sekali dan di sini Pak Rama mempunyai contoh bagaimana pandangan kita tidak jauh-jauh. Nah, ini contoh videonya ya. Kita lihat nih. Ini kita terbang nih menggunakan drone, bukan naik layangan ya. Kita menggunakan naik drone. Kira-kira coba temukan di mana garis horizontal yang terlihat pada video ini. Nah, ini sekolah kita yang ada di bawah. Kita mencoba naik lagi. Kita terbang ke atas. Nah, ini sebuah video di mana kita merekam bangunan-bangunan yang ada di lingkungan sekolah kita di kota Mojokerto ya. Nah, oke, boleh saya gelapkan saturasinya. Kira-kira ini ada awan, ada gunung, ada awan mendung ya, bukan mega mendung es ya. Gimana kan garis horizontalnya nih? Itu Pak. Di mana? Antara langit dan bumi. Nah, di sini kita bisa melihat, bisa melihat ya. Nah, di sini nih. Nah, muncul garis panjang dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan itu merupakan garis horizontal yang bisa kita lihat. Ya. Oke, gimana Agla? Sudah jelas ya? Sudah. Oke, itu bagaimana kita melihat garis horizontal pada gambar perspektif ya, pada video yang sudah saya tampilkan di sini. Kita bisa melihat contoh-contoh gambar dari atas. Bahwasanya di atas itu nah, saya stop ya videonya di sini. Ini garisnya menjuntai ya, dari kiri ke kanan sangat panjang sekali, walaupun setinggi apapun gedung itu ya, walaupun ini ada sebuah menara radio ya, tetap terlihat. Kalau kita angle-nya emang benar-benar dari atas, garisnya akan terlihat seperti kita melihat di padang rumput ataupun kita di lautan, bisa melihat seperti ini. Jelas? Sudah jelas? Nah, oke, sudah jelas sekali ya. Tugas. Nah, dalam tugas ini kita nanti akan menggambar satu gambar perspektif berdasarkan kelompok yang sudah didiferensiasi atau dibagi sesuai dengan kelompok yang sudah saya tentukan. Nah, pada metode pembelajaran sekarang ini yaitu project based learning, yang dimana kalian membuat suatu project ya, membuat gambar arsitektur menggunakan teknik perspektif ini, menggunakan gambar buku gambar yang sudah kalian bawa. Nah, di sini kalian mengerjakannya benar secara berkelompok, namun kalian tetap mengerjakannya sendiri-sendiri. Setiap anak mengerjakan satu gambar, satu desain. Ya,
kalian duduknya berkelompok untuk mendiskusikan, bisa saling membantu, bisa saling bertanya untuk membantu kelancaran dalam menggambar perspektif ini. Nah, kelompok A ini kelompok yang expert ya, kelompok B yang kelompok yang biasa, dan kelompok C kelompok anak-anak yang masih belum lihai, yang kita sudah melakukan beberapa tes sebelumnya. Nah, kelompok A yaitu nanti kalian akan menggambar perspektif rumah 2TL atau 2 titik lenyap yang harus berdimensi atau mempunyai volume. Kelompok B menggambar perspektif gedung 2 titik lenyap, dan kelompok C menggambar perspektif kubistis. Seperti apa? Ini saya tunjukkan contohnya. Kelompok C kalian menggambar ya seperti inilah. Boleh kalian eksplor sendiri. Nah, di sini kelompok C yang ini ya. Kemudian ada berikutnya. Nah, kubistis yang ini. Ya, kira-kira bisa sanggup ya? Bisa ya. Ya. Kemudian kelompok B, kalian akan ditugaskan untuk membuat sebuah desain atau gambar perspektif 2 titik lenyap, yaitu bangunan hampir seperti ini. Boleh kalian kreasi, boleh kalian meniru di Google ya. Di sini saya perbolehkan kalian mencari referensi di Google. Silakan cari gambar dan kalian contoh, kemudian kalian terapkan, kalian tiru di sini. Kemudian ini contoh berikutnya kelompok B. Berikutnya kelompok A, yaitu kalian harus menggambar satu buah desain rumah yang harus memiliki volume di sini. Ya, memiliki volume, ada ketebalan temboknya, jendelanya, harus ada dimensi pagarnya. Nah, berbeda dari kelompok B sebelumnya tadi. Ya, jadi kelompok A di sini lebih rumit. Boleh kita warnai, boleh kalian warnai. Ya, di sini nanti saya juga selain kalian menggambar, saya juga akan mencontohkan bagaimana cara menggambar perspektif yang baik dan benar. Saya akan mencoba mendemonstrasikannya. Alfa dulu akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana menggambar perspektif yang cepat, yang baik dan benar dan mudah pastinya ya. Ini saya sudah menyiapkan sebuah gambar ya, sebuah kotak yang dimana di sini adalah ibarat sebuah kertas gambar kalian. Dan di sini juga sudah saya gambar garis, yaitu adalah garis horizontal yang bisa kita kasih kode HZ. Garis horizontal dalam sebuah gambar perspektif ini hanya ada satu ya. Kita akan mencoba menggambar gambar perspektif 2TL atau 2 titik lenyap. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana tips dan trik menggambar perspektif 2 titik lenyap dengan baik, mudah, benar, cepat, gampang banget. Jadi tidak ada susahnya. Nah, seperti contoh yang tadi kita lihat, saya mencoba menggambar garis horizontal. Setelah kita menggambar garis horizontal, kita harus membuat garis vertikal. Vertikal itu di dalam garis horizontal gambar perspektif ada banyak. Namun kita harus bisa menentukan garis vertikal utamanya. Nah, misalkan seperti ini kita ambil saja. Tidak harus di tengah, Nana. Boleh di kanan, boleh agak geser ke sini, agak ke sini juga boleh. Namun di sini Pak Rama menyontohkan gambar yang agak ke tengah sedikit, ya. Nah, di sini kita bisa mulai menggaris. Misalkan 2 titik lenyapnya di sini, 1 dan 2 di sini. Kita tarik saja garis sesuka hati kita sesuai dengan desainnya. Nah, misalkan kita tarik di sini. Tarik di kanan, terus kita tarik ke bawah di sini, garis gedung bagian bawah. Untuk jaraknya atas dan bawah berapa senti, Pak? Kembali lagi tergantung dari desain kita. Jadi sesuai selera, tidak ada patokan secara signifikan, tetapi harus terukur. Garis yang kita buat harus ketemu antara titik-titik lenyap yang kita tentukan. Ya. Nah, ini ada titik B. Ini ada titik A. Jadi titik lenyapnya di antara A dan titik B. Nah, setelah kita menggaris 2 titik lenyap, ini ibaratnya adalah sebuah sudut bangunan. Sudut bangunannya kemudian kita gambar lagi pakai spidol hitam atau spidol yang satunya. Kita gambar di sini. Kita tarik dari atas ke bawah, kita tarik lagi dari atas ke bawah,
kita buat gedung yang agak lebih tinggi bisa, agak lebih pendek pun bisa, tergantung dari desain kita suka-suka saja. Ada gang di situ, kita tarik garis-garis dulu saja. Ada gedung yang agak panjang juga bisa, agak pendek juga bisa. Nah, kita gambar garis-garis vertikal dulu. Kita buat beberapa garis vertikal. Dari sini bisa kita lihat sudah terbentuk beberapa garis vertikal yang menandakan ini adalah sebuah objek. Oke, sudah banyak garis-garis vertikal yang kita buat. Ini menandakan beberapa objek bangunan gedung. Di sini kita ngambil gambar atau membuat gambar yang sederhana saja. Langsung setelah kita gambar perspektif, kita tarik sesuai dengan titik lenyapnya, yaitu titik B di bangunan bagian kanan. Titik B langsung kita tarik garis di sini. Kita tarik saja langsung satu gerakan ya, biar untuk mempersingkat waktu langsung tarik satu gerakan saja. Langsung kita gambar di sini. Pak, ini lo kurang tinggi Pak, ya tinggal ditambahkan saja. Kalau sudah baru kita yakin, nah baru kita tebali pakai spidol hitam biar lebih jelas lagi. Pak, saya lo nggak punya spidol hitam ataupun spidol merah, nggak apa-apa, satu warna saja, pakai pensil saja dulu, jangan pakai full pen. Kalau sudah yakin baru kita tebali. Di sini ada titik lenyap juga, ada bangunan yang mendorong ya, kita langsung tebali lagi di sini. Kita hapus bagian yang tidak diinginkan. Setelah sudah dapat, baru kita melihat, karena ini bangunannya sebelah kanan dan ini adalah sebuah pembatas antara gedung satu dan yang lainnya, anggaplah sebuah gang. Nah, itu kita tarik garis menuju titik A, menuju ke titik sini. Karena ini adalah vertikal utamanya, yaitu anggap saja ini kiri dan ini kanan. Kalau bangunannya sisi samping di bagian vertikal kanan, maka kita tarik dari poin A. Kita tarik di sini lagi. Begitupun bagian bangunan yang bawah kita tarik langsung di sini. Sudah dapat di sini atas dan bawah, kita lakukan di bangunan yang lainnya. Oke, di sini saya sudah meneruskan garis dari sebuah atap bangunan dan bagian bawah bangunannya. Jadi muncul bagian seperti ini. Jadi kita langsung sekali kerja, langsung sekali tarik garis seperti tadi. Set. Nah, yang bawah-bawah tinggal dilurusin saja. Jadi kemiringan-kemiringan dari setiap bangunan ini adalah sesuai dari arah garis sesuai titik lenyapnya seperti ini. Nah, bagian yang ada di sini, gangnya ini, dia lurus mengikuti titik B. Nah, di sini mengikuti titik B. Bukan mengikuti titik A seperti ini, salah malah. Karena dia bagian samping bangunan. Nah, di sini kita lanjut membuat apa? Jendela. Bagaimana tips kita membuat jendela yang cepat? Langsung saja, kita bisa langsung sekali kerja. Bisa pakai bantuan pensil yang transparan ya, atau pensil berwarna yang berwarna merah ya. Kita coba. Kita tarik garis saja. Mau berapa jendela nih? Mau 5, 6, 12 lah. Langsung tarik garis. Kita buat beberapa garis seperti ini. Kemudian bagaimana Pak? Selanjutnya kita baru membuat beberapa garis vertikal sesuai dengan jumlah jendela yang kita inginkan. Langsung saja tarik dulu. Beri pembatas untuk antara jendela satu yang lainnya, jendela ke kiri dan ke kanan. Langsung yang bangunan berikutnya juga sama.
usahakan garis ini lurus ya. Jangan lupa kalian harus bisa memahami bagaimana menggunakan garis-garis di sini. Dalam sebuah barisan itu ada beberapa garis, ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek, ada yang menunjukkan senti, mili, ya, dan setengah milimeter. Nah di sini kalau garis yang paling panjang di atas sudah lurus dan bagian bawah juga sudah lurus, berarti garis itu sudah lurus sempurna. Jangan sampai agak miring seperti ini. Nanti garisnya atau bangunan kalian bisa penceng, ibaratnya rumahnya soak atau ya nggak lurus gitu ya, bisa roboh. Nah, kemudian kita buat jendela-jendela yang lainnya. Ada jendela yang besar, ada jendela yang kecil. Nah, setelah kita membuat seperti ini, baru kita tebeli dan kita yakinkan. Pak, saya ingin membuat sebuah jendela yang melengkung, Pak. Bagaimana? Saya beri contoh di bangunan yang sampingnya. Tetap kita garis vertikal kita buat, yang satunya tetap kita buat vertikal, dan kita beri garis bantu sebuah garis diagonal atau garis miring di sini. Kita tarik, ya, baru kita ambil tarik lagi di sini ada dua, dan kita ambil tengahnya seberapa, misalkan di sini. Kalau yang lingkaran di sini, yang kotak di sini, yang kotak tinggal kita hapus saja bagian yang tidak kita inginkan. Dengan cepat, dengan mudah, dan dengan presisi. Ada berapa jendela di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jendela yang sudah kita buat. Nah, ini tanpa dimensi dulu ya. Langsung kita membuat kotak-kotak atau kesan-kesan jendela saja. Untuk yang berdimensi adalah karyanya anak golongan A. Nah ini karya anak golongan B, nanti tinggal diberi dimensi saja. Ini sudah mendapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jendela dengan cepat, mudah, dan tidak lama-lama. Hal ini lebih instan, lebih cepat daripada kalian menggambar jendela satu persatu. Kalau satu persatu seperti ini nanti jadinya lama. Satu diluruskan vertikal dulu, buat vertikal dulu, dijadikan dulu, balik lagi garisannya. Kalau sudah buat lagi. Iya kalau kalian bisa presisi, kalau agak penceng ke sini, nggak lurus, gimana? Ingat tetap ini mengambil dari poin A untuk kemiringan perspektif. Jangan ini jendelanya ikut lurus juga. Itu yang salah, nanti gambarnya jendelanya tidak sesuai realita atau kenyataan. Ini yang salah ya. Salah karena proses penggambarannya lebih lama. Nah, dan tidak bisa presisi kalau kalian tidak sekali garis. Diperbolehkan sebenarnya, diperbolehkan saja, tapi ini yang lebih baik. Nah kita lanjut untuk membuat garis yang lengkung. Yang lengkung kita sudah menemukan titik 1, titik 2, 3 titik. Ini untuk bantu, tinggal kita tarik garis lengkung saja. Boleh pakai jangka, boleh brosur, atau kita gambar manual saja. Ini, di sini. Setelah jadi lengkung di sini, baru kita hapus bagian yang tidak diinginkan. Ya, ini untuk jendelanya. Oke, tinggal kita tarik, ambil kemiringan dari sini. Oke, sudah jadi. Sudah jadi di sini, nanti kita tinggal tebali pakai warna merah. Warna hitam. Sekarang kita coba gambar trotoarnya. Untuk trotoar kita beri sedikit ketebalan. Oke, di sini saya sudah mencoba menggambar dua trotoar dari sudut kiri dan sudut ke kanan. Nah, di sini ada kemiringan ya. Jadi kita harus sesuai vertikal yang utama di sini, garis merah atas ke bawah ya. Kemudian kita kasih garis diagonal kemiringan antara sudut yang kita inginkan ke sudut B. Begitupun yang bagian kiri menuju ke sudut A. Di sini kita beri ketebalan seperti sebuah trotoar. Boleh dikasih garis bawah di sini, tetap menyempit ke titik lenyapnya. Kita tarik garis di sini. Nah, berikutnya trotoar itu kan pasti ada beberapa garis-garis pembatas. Karena ini bangunannya sebelah kanan ya, maka titik lenyapnya kita mengarah ke poin A. Kita tinggal langsung kasih saja garis yang panjang di sini. Kita langsung buat garis berurutan ya. Dari sini. Nah, ini tinggal ditekan, diporos, diputar, ditarik ke atas.
Ditarik ke atas seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, poros yang sebelah sini di poin A itu tetap. Ya. Jadi kita tinggal tarik lagi ke sini. Dan semakin jauh itu harus semakin merapat, jangan semakin merenggang atau jangan jaraknya sama. Agak lebih diperapat sedikit. Dan bagian bawahnya juga diberi garis biar mengesankan bahwa trotoar ini memiliki ketebalan atau dimensi. Jadi kurang lebih tampaknya seperti ini. Begitupun nanti kita melakukan di sana, karena ini sebelah kiri, titik lenyapnya mengikuti poin yang B. Kita perlakukan dan kita membuat garis yang sama seperti tadi. Kita tinggal tarik garis ke sini. Tarik garis lagi di sini. Terus sampai atas. Terus kita beri ketebalan garis di bawah. Nah, kemudian kita boleh memberi sebuah gambar garis putus-putus di jalan ya. Nah, seperti ini. Ini melestarikan sebuah trotoar. Misalkan trotoarnya agak tebal seperti ini. Nah, ini juga bisa kalian sambung lagi, tetap mengarahnya dari sini. Ya. Boleh ditambahin. Kurang lebih seperti ini. Oke, di sini saya sudah mencoba menggambar beberapa pintu, ya, beberapa pintu sesuai arah perspektif yang dimana ketinggian pintu ini bisa sama bisa berbeda. Namun tetap sudut pandang sudut lenyapnya tetap seperti ini. Kita bisa menambahkan, contohnya ada di bagian lobi di sini. Ini anggap aja sebuah hotel atau sebuah gedung perkantoran ya. Nah, kita tarik garis vertikal lagi, dan bisa tambahin di tengah. Kemiringannya ini sama sejajar terus menuju ke poin B. Nah, jadi garis kemiringannya sama ini. Set sama, bisa dikasih garis tengah ya, vertikal. Bisa pakai garisan, bisa langsung kalau kalian sudah yakin. Jadi kurang lebih seperti ini. Cukup mudah sekali ya. Nah, ini ada trotoar, ada pintu, ada beberapa jendela dan atap. Bagaimana caranya kita menambahkan kesan gedung yang ada di belakang dari gedung-gedung ini, dan gedungnya itu lebih tinggi? Nah, ada yang bisa mencoba menggambar? Saya, Pak. Oke, silakan maju ke sini. Oke, silakan coba gambar satu gedung yang ada di belakang sini. Oke, terima kasih ya, cukup betul sekali. Ya. Bagus sekali gambar dari Vina ya, tepuk tangan. Ya. Oke anak-anak, saya rasa contoh yang sudah saya berikan cukup mudah ya. Ya, cukup mudah, cukup jelas, dan kita langsung saja mulai mencoba tugas yang sudah saya berikan. Ya. Jadi ini bangunan dari kelompok B, ya, bisa
seperti ini, bisa seperti ini, atau kalian boleh menggunakan gadget atau handphone kalian. Kalian bisa browsing di Google, cari beberapa contoh yang bangunan yang kalian sukai, yang kalian inginkan seperti apa yang kalian tiru. Sekarang silakan mulai bekerja sesuai dari kelompok A, ada kelompok B, dan kelompok C. Ya, silakan mulai bekerja. Gimana, udah ya? Udah. Kelas 8-an, keren-keren ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya sediakan.
saya juga sudah keliling, saya sudah menilai proses kalian membuatnya, sudah mengawasi dan mencoba untuk membantu kepada kalian atau teman-teman kalian yang merasa kesulitan dalam menggambar perspektif. Ada yang kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, sekarang silakan perwakilan dari tiap kelompok dipilih untuk mempresentasikan dari hasil karya proyek yang sudah kalian buat. Mungkin bisa dimulai dari kelompok A dulu ya, yang expert ya. Nah, dari kelompok A dulu, silakan. Laili. Oke, Laili silakan maju. Oke, di sini teman kalian Laili dari kelompok A ingin mempresentasikan dari hasil gambarnya ini ya, cukup istimewa, bagus dan keren sekali. Ya, kita dengarkan dia kira-kira ini proses membuatnya seperti apa dan menggunakan titik lenyap berapa dan bagaimana. Oke, silakan Laili mulai mempresentasikan. Ya, ini saya membuat rumah dengan buat dengan buat ini ada ruang kolam ikan di atasnya. Lalu ini rumahnya berwarna abu-abu. Dan di sini ada sebuah taman ya, punya taman bunga ya. Terus di sini tuh juga taman, cuma di sini namanya ada motif-motif kayu-kayunya gitu. Berapa titik lenyap itu? Dua. Ada 2 titik lenyap ya, ada motif kayunya, semuanya warna abu-abu. Jendelanya pakai warna apa itu? Kuning keorenan, pakai pensil warna ya. Nah, yang uniknya lagi dia membuat kolam ikan apa kolam renang itu? Oh, kolam ikan yang ada di atas ya. Oke anak-anak, ini adalah karyanya Laili, cukup bagus sekali. Tadi pakai berapa titik lenyap? 2 titik lenyap ya. Di sini ada gambar rumah yang berwarna abu-abu, ada ketebalannya, ada dimensinya, ada kelihatan kalau jendelanya itu ada ketebalan dan tenggelam. Kemudian uniknya lagi ini pakai desain rumah 2 lantai ya. Ada tangga di sini, ada tamannya, ada bagian sampai rumahnya, kemudian ada kolam ikan juga di atas. Nah, ini jendelanya pakai warna apa ini? Oranye kekuningan. Pakai pensil warna ya? Pakai pensil warna oranye kekuningan. Oke anak-anak, beri applause untuk Laila. Oke anak-anak, sekarang penampilan dari kelompok B. Silakan kelompok B, siapa perwakilannya? Saya. Oke, Sakina silakan maju ke depan. Sakina ya, ya. Silakan Vina untuk maju ke depan. Oke, Vina silakan presentasikan hasil karyamu yang menarik ini kepada teman-teman. Jadi ini gambar saya yang berdasarkan perspektif 2 titiknya berwarnakan abu-abu. Ya, saya terinspirasi dari kota London. Kota London. Ya. Oke. Terus ini bagaimana caranya kamu sangat detail sekali menggambar jendela-jendelanya ini? Butuh berapa lama tadi? 2 jam ya. 2 jam ya. Wah, butuh waktu 2 jam bisa membuat seperti ini ya. Ada trotoarnya, terus arsirannya. Ini pakai arsiran busel apa arsiran biasa? Campur ya, di mix ya. Pakai nuansa abu-abu seperti old ya. Dia terinspirasi dari London katanya ya. Pernah ke sana? Oh, mungkin semoga setelah menggambar ini nanti cita-citanya tercapai, dia bisa sampai sekolah di London ya. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kelompok terakhir yaitu dari kelompok C. Nah, kelompok C silakan siapa perwakilannya? Silakan juga maju ke depan. Nah, kelompok C ini adalah kelompok yang terakhir. Nah, silakan menggambar kubus ini ya. Kalau ya, oke, silakan ceritakan bagaimana kamu membuat karya ini dan berapa titik lenyap. Kalau ini mempunyai 1 titik lenyap dan sisi ini menuju ke 1 titik lenyap yaitu di sini.
Menuju titik lenyapnya di sini mengecil ya. Ya. Ada berapa itu bangunan? Ada 4. Ada 4 ya, atas, kiri, kanan, bawah juga. Ada 4 balok di sini. Nah, pinjam sebentar. Nah, di sini dia menggambar 4 sisi balok. Ya, ada yang dari kanan atas ini, pojok kanan atas, dia mengecil menuju titik lenyap di sini. Ada yang di bawah menuju titik lenyapnya ke atas. Jadi titik lenyapnya dari tengah di sini. Jadi keempat bangunan ini mengecil atau memapat sesuai dengan arah titik lenyap. Garis horizontalnya yang mana ini? Yang ini. Oh, yang ini ya garis horizontalnya. Oke, ini vertikal utamanya. Ya. Oke, terima kasih juga karyanya bagus sekali. Tepuk tangan buat. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Proyek kalian hasil gambar prospektifnya juga sudah jadi semua. Nanti dari semua hasil karya kalian akan kita pamerkan. Akan kita pamerkannya kapan? Yaitu saat penerimaan raport semester 1. Ya, nanti saat orang tua kalian ngambil raport akan diarahkan menuju ruang pameran. Di situ ada hasil karya-karya mulai aktivitas 8 dan 9 ya, mulai karya-karya yang mulai pertemuan awal sampai terakhir, termasuk gambar karya perspektif yang seperti ini. Terima kasih atas partisipasinya hari ini ya, semoga sehat selalu. Untuk pertemuan di minggu depan kita akan melanjutkan membuat gambar desain ilustrasi menggunakan gipsum dengan teknik monoprint. Ya, seperti apa minggu depan akan saya beri contoh dan menjelaskan bagaimana membuat hasil karya menggunakan monoprint, menggunakan autan, dan menggunakan media fotokopi yang membutuhkan alat hair dryer juga sebagai pengering atau pentransfer dari cairan kimia autan itu menggunakan fotokopi. Karena sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sangat senang sekali saya pertemuan hari ini, cukup ceria, karyanya keren-keren sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.